消愁。如果理想带走他，得罪了。冰放。夜溪水，穆老跟龙逍遥曾用上打出了黑白双生龙的名号。 Di episode sebelumnya diperlihatkan Penatua Xuan bersama 5 judul Douluo lainnya membawa seluruh siswa Akademi Shrek meninggalkan wilayah Kekaisaran Sun Moon. Ketika mereka memasuki pegunungan barat wilayah Sun Moon, Huo Yuhao yang menggunakan deteksi spiritual seketika merasakan ancaman yang luar biasa. Terlihat kabut tebal memenuhi langit yang mencegah seseorang terbang. Bahkan entitas kuat seperti Penatua Xuan sekalipun dipaksa jatuh ke tanah ketika dia berusaha menerobos kabut. Penatua Xuan dan yang lainnya memutuskan untuk berjalan melewati pegunungan. Namun sayangnya mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dan hanya dibuat berputar-putar di tempat yang sama. Setelah beberapa saat ketika mereka mulai frustasi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Terlihat sebuah cahaya kemasan melesat ke arah mereka dan dengan paksa menarik semua orang masuk ke dalam sungai. Dikatakan bahwa sungai ini bernama Sungai Cinta Matahari Bulan Yin Yang, yang merupakan salah satu dari 3 tempat tanah suci. Sungai Matahari Bulan Yin yang memiliki bahaya yang lebih besar dari Sungai Api Es Ying yang peninggalan Tang San. Ketika semua orang disergap ke dalam Sungai Cinta Bulan Matahari Yin Yang, satu persatu dari mereka mulai ditanyai kisah cinta mereka. Wu Feng merupakan orang pertama yang diuji sementara Ning Tian yang kedua. Dikatakan bahwa ketika seseorang gagal dalam ujian cinta ini, maka orang itu pastilah akan dibunuh. Lanjut cerita orang ketiga yang diuji cintanya adalah Bei Bei. Suara misterius bertanya kepada Bei Bei mengatakan apa satu hal yang paling ingin Bei Bei lakukan untuk kekasihnya. Bei Bei menjawab kalau ia ingin membantu Tang Ya kembali normal sehingga Tang Ya sekali lagi bisa berada di sisinya. Suara itu sekali lagi terdengar mengatakan apakah Tang Ya akan bahagia ketika mereka bersama. Bei Bei menjawab kalau dia akan melakukan apapun untuk membuat Tang Ya bahagia. Suara itu terdengar mengatakan kalau perkataan belaka tidak ada artinya. Di sini Bei Bei diperlihatkan sosok Tang Ya yang sedang duduk di sebuah kamar. Sesaat kemudian suara misterius itu sekali lagi terdengar mengatakan jika Bei Bei ingin Tang Ya selamat, maka Bei Bei harus memotong kemaluannya. Bei Bei ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengatakan jika cara itu dapat menyelamatkan Tang Ya, maka ia bersedia memotong kemaluannya. Pada saat berikutnya Bei Bei perlahan mengangkat pedang di tangannya dan dengan cepat memotong anunya. Sebuah suara sekali lagi terdengar di benak Bei Bei mengatakan kalau Bei Bei telah lulus ujian ketulusan. Cahaya kemasan sekali lagi menyelimuti tubuh Bei Bei. Sesaat kemudian Bei Bei mulai tersadar dari ilusi sebelumnya. Orang selanjutnya yang akan diuji adalah Zhang Lexuan. Sebuah suara terdengar mengatakan apakah Zhang Lexuan memiliki kekasih. Zhang Lexuan menjawab mengatakan kalau ia jomblo. Suara itu bertanya lagi mengatakan apakah Zhang Lexuan pernah mencintai seseorang sebelumnya. Zhang Lexuan menjawab kalau sebelumnya ia pernah mencintai Bei Bei namun Bei Bei tidak pernah mencintainya. Suara itu bertanya mengapa Zhang Lexuan bisa mencintai Bei Bei. Zhang Lexuan menjelaskan kalau dulu ketika dia masih kecil, Penatua Muen telah menyelamatkan hidupnya dan membawanya ke Akademi Shrek. Ketika Zhang Lexuan berumur 10 tahun, Penatua Muen menjodohkan Zhang Lexuan dan Bei Bei. Sejak saat itu Zhang Lexuan merawat Bei Bei kecil dan mulai mencintai Bei Bei. Namun Bei Bei hanya menganggap Zhang Lexuan sebagai kakak perempuannya. Sebuah suara sekali lagi terdengar mengatakan karena kamu sangat mencintainya dan dia tidak mencintaimu, apakah kamu rela mengorbankan diri untuknya? Zhang Lexuan terdiam beberapa saat, dia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya lalu mengatakan bahwa ia bersedia. Selain Bei Bei, semua orang tidak dapat mendengar percakapan Zhang Lexuan. Bei Bei yang mendengar jawaban Zhang Lexuan seketika tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar mengatakan kalau Zhang Lexuan telah melewati ujian ketulusan. Orang selanjutnya yang diuji adalah Dai Huabin. Ketika cahaya kemasan menyala di sekitarnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Dai Huabin mengatakan siapa kekasihmu? Dai Huabin menjawab kalau kekasihnya adalah Zulu. Ketika Dai Huabin menyebut nama Zulu, Zulu seketika dapat mendengar semua perkataan antara Dai Huabin dan suara misterius itu. Suara itu terdengar lagi mengatakan apakah Zulu yang paling kamu cintai? Dai Huabin ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan kalau sebenarnya ia mencintai Wang Qiwer. Zulu yang mendengar jawaban Dai Huabin seketika mengungkapkan ekspresi tak percaya. Tubuhnya bergetar sementara air matanya mulai mengalir. Suara itu lanjut mengatakan mengapa Dai Huabin bisa mencintai orang lain sementara ia sudah memiliki kekasih. Selanjutnya Dai Huabin diberi sebuah pilihan.
ia dapat memilih salah satu di antara Zulu atau Wang Qiwer. Siapapun yang Dai Huabin pilih, maka orang itu akan tetap hidup sementara yang satunya akan mati. Seluruh tubuh Dai Huabin menjadi kaku. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengatakan kalau ia akan memilih Zulu. Alasan mengapa ia lebih memilih menyelamatkan Zulu ketimbang Wang Qiwer itu karena Zulu lah orang yang mencintainya dan telah banyak berkorban untuknya. Sebuah suara misterius mengatakan kalau pandangan Dai Huabin tentang cinta sulit untuk dipahami, tetapi pilihan yang diambil Dai Huabin benar, oleh karena itu Dai Huabin dinyatakan lulus pada babak pertama. Selanjutnya tiba giliran Zulu yang diuji. Setelah melewati beberapa pertanyaan, Zulu akhirnya dinyatakan lulus pada ujian pertama yaitu ujian ketulusan. Selama seseorang tulus akan cintanya, maka orang itu akan dinyatakan lulus pada ujian pertama. Selanjutnya adalah Wang Qiwer. Ketika cahaya mengelilingi Wang Qiwer, tubuh Wang Qiwer seketika melayang sementara sebuah suara yang entah dari mana asalnya tiba-tiba terdengar di telinga Wang Qiwer mengatakan, "Apakah Wang Qiwer punya kekasih?" Wang Qiwer dengan dingin mengatakan kalau ia tidak memiliki kekasih. Setelah menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua akhirnya bergema di telinga Wang Qiwer mengatakan apakah Wang Qiwer mencintai seseorang. Wang Qiwer mengangguk dan menjawab kalau ia mencintai Huo Yuhao namun Yuhao tidak mencintainya. Setelah beberapa ujian, Wang Qiwer akhirnya dinyatakan lolos pada babak pertama. Selanjutnya tiba giliran Yuhao dan Wang Donger untuk melakukan ujian. Setelah melewati beberapa ujian pertanyaan, Huo Yuhao serta Wang Donger juga dinyatakan lulus pada babak pertama. Kini giliran Xiao Xiao untuk melakukan ujian ketulusan. Sebuah suara misterius terdengar mengatakan jika hanya salah satu di antara Xiao Xiao dan He Caito yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, siapa yang akan Xiao Xiao biarkan hidup? Xiao Xiao tertegun sebelum bertanya bisakah mereka berdua tetap hidup. Suara misterius itu mengatakan kalau salah satu di antara mereka harus mati. Xiao Xiao menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab kalau ia tidak ingin He Caito mati. Oleh karena itu Xiao Xiao mengatakan kalau dirinya siap mati demi He Caito tetap hidup. Setelah beberapa pertanyaan, Xiao Xiao akhirnya dinyatakan lulus pada ujian pertama. Selanjutnya adalah giliran He Caito. Ketika He Caito diberi pilihan siapa yang akan dia biarkan hidup jika hanya salah satu dari mereka yang bisa hidup, He Caito menjawab kalau ia akan memilih untuk tetap hidup. He Caito mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan kalau dia belum membalas kematian keluarganya. Oleh karena itu dia harus tetap hidup. He Caito lanjut mengatakan jika Xiao Xiao mati, maka hatinya juga akan mati. He Caito berjanji kalau ia akan memotong kemaluannya untuk menjaga kemurnian dirinya demi Xiao Xiao. Setelah He Caito membalas kematian keluarganya, ia akan membunuh dirinya sendiri dan menyusul kematian Xiao Xiao. Namun sebelum itu He Caito harus membalas dendam. Ia tidak akan pernah lupa bagaimana ayah serta ibunya dibunuh. Sebuah suara terdengar mengatakan, ketulusan dan kebenaran, cinta pada level tertinggi dan paling bersemangat. He Caito melewati putaran pertama dan dibebaskan dari putaran kedua. Xiao Xiao juga dibebaskan dari ronde kedua. Di antara semua orang yang berdiri di sekitar roda misterius, 11 dari mereka telah melewati ujian. Berkat arahan dari Yuhao, tidak ada dari mereka yang dihukum berat. Hanya Wu Feng dan Zulu yang dicambuk karena mereka tidak sopan. Kini yang tersisa adalah Su Sanxi dan Jiang Nanan. Cahaya emas berputar dan berhenti pada Jiang Nanan. Sesaat kemudian subuh suara bertanya apakah ia punya kekasih. Jiang Nanan menjawab kalau Su Sanxi adalah kekasihnya. Suara itu terdengar lagi mengatakan jika di antara kalian berdua hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan tetap hidup? Tubuh Jiang Nanan bergetar sementara wajahnya memucat ketika dia menjawab kalau ia berharap dirinya bisa tetap hidup. Alasan mengapa Jiang Nanan memilih hidup karena ia ingin merawat ibunya. Jiang Nanan mengatakan jika dirinya mati maka tidak akan ada orang yang merawat ibunya. Dia dan ibunya sudah saling mengandalkan sejak Jiang Nanan masih kecil. Ia akan melakukan apa saja demi ibunya. Jiang Nanan mengatakan kalau ia memang mencintai Su Sanxi, namun cintanya kepada ibunya jauh lebih besar. Jika Jiang Nanan harus memilih satu, ia akan memilih untuk hidup demi ibunya. Setelah ibunya meninggal, ia akan bunuh diri dan menyusul kematian Su Sanxi. Setelah menjawab semua pertanyaan, Jiang Nanan akhirnya dinyatakan lulus pada babak pertama. Orang terakhir yang diuji cintanya adalah Su Sanxi. Sebuah suara bergema di telinga Su Sanxi mengatakan, apakah Jiang Nanan adalah orang yang paling ia cintai? Jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang akan Su Sanxi biarkan hidup? Su Sanxi mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Jiang Nanan oleh karena itu dia akan memilih kematian demi Jiang Nanan dapat selamat.
Suara itu lanjut mengatakan kalau sebelumnya Jiang Nanan lebih memilih hidupnya daripada kamu. Tidakkah kamu ingin menjadi seperti dia dan tetap hidup untuk menjaga orang tuamu? Suara Su Sanxi terdengar dengan nada yang tidak menyenangkan mengatakan kalau situasinya berbeda dengan Jiang Nanan. Sanxi mengatakan kalau dirinya memiliki saudara kandung yang dapat merawat orang tuanya, sementara Jiang Nanan hanya seorang diri dan harus menjaga ibunya. Suara itu sekali lagi terdengar mengatakan kalau Su Sanxi rela mengorbankan dirinya demi cintanya. Akan tetapi ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu Su Sanxi hanya akan diizinkan melewati babak pertama setelah dihukum 10 kali cambukan. Singkatnya babak pertama akhirnya selesai. Suara misterius itu sekali lagi terdengar ketika ia mengucapkan selamat kepada semua orang yang telah lulus ujian pertama. Selanjutnya semua orang akan melakukan ujian terakhir. Setelah semua orang melewati tes terakhir, mereka semua akan diizinkan pergi dari lembah cinta Yin Yang serta mendapatkan penghargaan dari Dewi Cinta. Dikatakan bahwa di tes terakhir ini, setiap orang akan menghadapi ujian yang berbeda. Halaman emas tanpa batas mulai bergetar hebat saat suara aneh itu sekali lagi terdengar. Area di depan semua orang berkilauan dan mengirim setiap orang pergi ke tempat yang berbeda. Sementara semua orang telah dikirim, Huo Yuhao sendiri masih berada di tempat yang sama. Namun pada saat ini ada seorang lelaki yang ditutupi cahaya emas kebiruan seperti dewa. Ketika Huo Yuhao melihat sosok lelaki ini, Huo Yuhao lantas menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengidentifikasi sosok lelaki di hadapannya. Namun betapa terkejutnya Yuhao ketika ia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan keberadaan orang itu. Lelaki misterius itu berbicara mengatakan jika Yuhao ingin mengetahui apa tes terakhirnya, maka Yuhao harus mengalahkan orang ini terlebih dahulu. Huo Yuhao tertegun sejenak, dia tidak berharap akan jatuh ke dalam situasi seperti ini. Sesaat kemudian dia bertanya apakah ini bagian dari tes terakhir. Sosok misterius tidak mengatakan apapun ketika dia melesat dan sebuah telapak tangan menghantam dada Yuhao. Pada saat berikutnya Huo Yuhao merasakan aura mengerikan menembus jantungnya. Semua tulang-tulang di dadanya perlahan retak sebelum pada akhirnya hancur. Seluruh tubuh Yuhao hancur, darah serta daging segera tersebar ke segala arah. Pemandangan aneh seketika terjadi, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan Huo Yuhao dihidupkan kembali. Rasa sakit yang luar biasa tertanam dalam jiwanya ketika ia mengalami kematian serta keputusasaan. Cahaya keemasan berkedip dan muncul di depan Yuhao. Tubuh Yuhao sekali lagi dihancurkan menjadi gumpalan darah sebelum akhirnya dihidupkan kembali. Sosok keemasan melambaikan tangan kanannya dan tubuh Yuhao sekali lagi hancur dan dihidupkan kembali. Huo Yuhao menjalani hidup dan mati berulang kali, seluruh tubuhnya lemas tak berdaya sementara wajahnya pucat pasif. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan mencoba memanggil Putri Salju, namun dia tidak bisa melakukannya seolah-olah kekuatannya menghilang. Satu-satunya yang bisa dia andalkan pada saat ini adalah kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Ketika Yuhao mencoba melawan, sebuah telapak tangan sekali lagi menghantam tubuhnya dan rasa sakit serta penderitaan kematian terulang kembali. Huo Yuhao dihidupkan sekali lagi, dia terengah-engah dengan penuh kesakitan di tubuh serta jiwanya. Huo Yuhao menenangkan dirinya sebelum dia mulai merenung dan berpikir, dia tidak dibiarkan mati meskipun telah hancur berulang kali. Huo Yuhao mengangkat kepalanya menatap pada sosok emas di depannya. Yuhao mencoba melawan, ia mengerahkan kekuatan jiwanya ke tangannya dan menggunakan langkah bayangan hantu. Ia menebas ke arah sosok emas di depannya namun sosok emas dapat memblokir serangan Yuhao. Lengan Yuhao dipotong sementara tubuhnya ditendang hingga hancur.